Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islahul Abdi, NIM 20008. Saya akan menyampaikan materi mengenai teknik berbicara, membaca, dan menulis efektif dan efisien. Berbicara. Konsep dasar berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang berbicara tanpa memiliki kemampuan yang baik dan menyampaikan isi pesannya, sehingga arah bicara tidak dimengerti oleh lawan bicaranya. Hal ini karena ia tidak mampu menyelesaikan atau menyesuaikan antara detail yang ada dalam pikiran atau perasaannya dengan apa yang diucapkannya. Pada dasarnya, berbicara adalah keterampilan yang bersifat produktif. Manusia lebih sering berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan cara lain. Lebih dari separuh waktu manusia digunakan untuk berbicara dan mendengarkan, selebihnya untuk menulis dan membaca. Sebagai anggota masyarakat, secara alamiah kita mampu berbicara. Namun dalam situasi formal dan dalam kegiatan ilmiah sering timbul rasa gugup sehingga gagasan yang dikemukakan menjadi tidak teratur, sehingga bahasannya pun menjadi tidak teratur pula. Bahkan ada di antaranya yang tidak berani untuk berbicara. Hakikat berbicara. Dilihat dari sisi fisiologis, berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem tubuh, yaitu melibatkan sistem pernapasan, pusat pengatur bicara, pusat respirasi, dan struktur artikulasi, resonansi mulut, serta rongga hidung. Seseorang yang berkomunikasi dengan bahasa oral membutuhkan kombinasi yang serasi antara sistem neuromuskular untuk mengeluarkan fonasi dan artikel suara. Tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarannya. Untuk mencapai tujuan berbicara, motivasi merupakan pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan para pembelajar untuk berkomunikasi. Motivasi mengacu pada kombinasi usaha ditambah keinginan untuk mencapai tujuan belajar, serta ditambah sikap-sikap yang menyenangkan terhadap pembelajaran bahasa. Jadi, pada dasarnya, tujuan seseorang berbicara adalah untuk mendapatkan reaksi maupun respon dari orang lain. Fungsi berbicara. Bahasa digunakan sebagai alat untuk membicarakan berbagai hal. Fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu fungsi instrumental, fungsi pengaturan, fungsi representasional, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif. Fungsi instrumental bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan fungsi ini, bahasa difungsikan untuk menimbulkan suatu kondisi khusus, misalnya berbicara dengan maksud memerintahkan atau menyerukan. Fungsi pengaturan merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Melalui fungsi ini, berbicara difungsikan untuk persetujuan, celaan, dan pengawasan kelakuan. Fungsi representasional merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan, melaporkan, serta menggambarkan. Fungsi interaksional merupakan penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Fungsi personal merupakan penggunaan bahasa untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi terkandung dalam benaknya. Fungsi heuristik merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan dan mempelajari lingkungan. Fungsi ini sering disampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan. 2. Jenis-jenis berbicara.
Ada berbagai jenis berbicara, misalnya diskusi, percakapan, pidato, menghibur, ceramah, bertelepon, dan sebagainya. Adanya berbagai jenis berbicara karena adanya berbagai titik pandang yang digunakan orang dalam mengklarifikasikan berbicara. Berdasarkan situasinya, terdapat berbicara informal dan formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk berbicara secara formal pula. Berdasarkan jumlah pendengarnya, berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi berbicara atau pidato dapat digolongkan jadi 6 jenis, yakni pidato presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan, pidato perkenalan, pidato nominasi. Peranan membaca. Bahwa membaca memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, tampaknya sudah kita pahami bersama. Meskipun demikian, untuk memberikan wawasan serta perspektif yang lebih luas kepada Anda, mari kita dalam sebuah kesempatan Profesor Leo Fay 1980, mantan presiden IRA International Reading Association, pernah meyakinkan para koleganya dengan sebuah kalimat yang berbunyi, "To read is to possess a power for transcending whatever physical human can master." Kemudian Hartonian, salah seorang politikus Amerika Serikat, diwawancari oleh seorang wartawan ihwal apa yang harus dilakukan bangsa Amerika untuk mempertahankan supremasinya sebagai negara adidaya yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di kolong langit ini. Hartonian menjawab, "If we want to be a superpower, we must have individuals with much higher level of literacy." Jika kita menginginkan menjadi bangsa adidaya, kita harus memiliki lebih banyak lagi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal literasi. Sebagai sebuah bukti, konon para ahli ekonomi telah membuat perkiraan bahwa kehidupan perekonomian datang akan menemukan sumber kekuatannya pada kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan suatu sumber daya yang hanya ada pada manusia, yakni daya nalarnya. Sebab daya nalar tersebut merupakan sumber utama yang dimiliki oleh manusia untuk berkreasi dan beradaptasi agar mereka mampu memacu kehidupan dalam zaman teknologi yang semakin canggih dan berkembang ini. Bagi anak-anak SD kelas 2 ke atas, pengertian membaca sebagaimana disebutkan oleh Anderson tentunya sudah tidak dapat dipatahkan lagi. Sebab tuntutan pada level mereka ketika mereka melakukan kegiatan proses membaca adalah pemahaman, atau dengan perkataan lain, saat mereka harus dapat memahami maksud. Finocchiaro dan Bonomo mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. C. Pengertian, tujuan, dan manfaat menulis. Pengertian. Apapun rumusan pengertian yang Anda kemukakan,
Menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Sebagai sebuah ragam komunikasi, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat dalam menulis. Keempat unsur itu adalah: 1. Penulis sebagai penyampai pesan. 2. Pesan atau sesuatu yang disampaikan penulis. 3. Saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau kalimat dan tanda baca. 4. Penerima pesan, yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Fungsi dan tujuan menulis. Fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Manfaat menulis. Graves 1978, salah seorang tokoh yang banyak melakukan penelitian tentang pembelajaran menulis, menyampaikan manfaat menulis sebagai berikut. Menulis mengembangkan kecerdasan. Kompleksitas. Menulis terletak pada tuntutan kemampuan mengharmoniskan berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan. Kebiasaan menata isi tulisan secara runtut dan mudah dicerna. Wawasan dan keterampilan meracik unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi dan enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan. Untuk dapat menulis seperti itu, maka seorang calon penulis diantaranya memerlukan kemauan dan kemampuan mendengar, melihat, dan membaca yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.